Halo anak-anak semuanya, semoga kalian hari ini masih dalam keadaan sehat dan masih bisa terus semangat dalam pembelajaran ya. Nah, di video kita sebelumnya ataupun materi kita sebelumnya, kita membahas mengenai interaksi sosial. Lalu apa sih kaitannya dengan materi kita hari ini? Hari ini kita akan membahas mengenai sosialisasi. Nah, di mana interaksi antara individu ataupun interaksi dengan kelompok akan melahirkan proses yang dinamakan dengan sosialisasi. Adanya proses sosialisasi ini menjadi bukti bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu senantiasa ingin hidup bermasyarakat antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, agar menjadi bagian dari dalam masyarakat, maka kita perlu menyesuaikan terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Secara sederhana, sosialisasi ini bisa disamakan juga dengan pergaulan, di mana di dalam pergaulan ataupun di dalam suatu kelompok, kita harus mengetahui nilai, norma, ataupun pola-pola perilaku apa saja yang ada pada kelompok masyarakat tersebut. Sehingga di video kali ini ataupun pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas yang pertama itu ada pengertian sosialisasi secara umum, yang kedua, pengertian sosialisasi menurut para ahli, yang ketiga, contoh-contoh sosialisasi, yang keempat ada bentuk-bentuk dari sosialisasi, yang kelima ada agen sosialisasi, dan yang terakhir ada pola-pola sosialisasi. Pengertian sosialisasi secara umum adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir sampai hingga akhir hayatnya. Setiap manusia dalam kehidupannya selalu belajar dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang aktif untuk bertindak. Sehingga di sini perlunya adanya proses pengenalan untuk mengetahui nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi pribadi yang baik di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian sosialisasi menurut para ahli. Di sini ada 4 ahli. Yang pertama ada Edward Shields, di mana beliau berpendapat bahwa sosialisasi ini merupakan suatu proses sosial yang dijalankan oleh seseorang atau proses sepanjang umur yang perlu dilalui seseorang individu untuk menjadi seorang anggota kelompok dan masyarakat melalui pembelajaran kebudayaan dari kelompok dan masyarakat tersebut. Kemudian ada menurut Berger, di mana beliau berpendapat bahwa sosialisasi merupakan suatu proses seorang anak belajar menjadi seseorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga ada Horton and Hunt, di mana beliau berpendapat bahwa sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga timbullah diri yang unik. Kemudian yang terakhir ada dari Nursal Lut, di mana beliau berpendapat bahwa sosialisasi merupakan suatu proses ketika individu menerima dan menyesuaikan diri dengan masyarakatnya. Karena sosialisasi merupakan proses pengenalan, maka di sini disajikan beberapa contoh mengenai sosialisasi yang sering terjadi ataupun yang pernah kita alami di dalam kehidupan kita kesehariannya. Contohnya yang pertama yaitu anak yang belajar menggosok gigi. Di sini anak diberitahukan oleh orang tuanya bahwa cara menggosok gigi yang baik dan benar seperti apa, gosok gigi berapa hari sekali. Ini merupakan proses pengenalan terhadap anak untuk pentingnya menjaga kesehatan dengan cara menggosok gigi. Contoh yang kedua yaitu orang tua yang mengajarkan kepada anaknya pentingnya gotong royong ataupun saling membantu terhadap anggota keluarga. Di sini orang tua mengajarkan bagaimana anak untuk membantu orang tuanya. Contohnya seperti membantu menyapu, mencuci piring, dan hal-hal lainnya. Contoh yang ketiga yaitu sosialisasi tentang aturan lalu lintas. Mungkin beberapa di antara anak-anak sudah mengetahui atau pernah melakukan sosialisasi di mana para polisi melakukan sosialisasi ke sekolah untuk memberikan penyuluhan tentang aturan lalu lintas. Di sini anak-anak diajarkan
untuk mentaati peraturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas seperti apa, dan hal-hal lainnya. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan para polisi kepada anak-anak, maka diharapkan anak-anak dapat mengetahui peraturan lalu lintas serta mentaati setiap peraturan yang ada di jalan raya. Sehingga anak juga di sini diajarkan jika anak tersebut melanggar peraturan lalu lintas, maka akan dikenakan sanksi. Contohnya seperti menerobos lampu merah, maka akan dikenakan sanksi berupa tilang. Sehingga dari contoh tersebut, maka di sini terjadi proses sosialisasi di mana anak sudah mengetahui nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, dan nantinya diharapkan nilai dan norma yang baik ini bisa menjadi suatu kebiasaan yang akan dilakukan oleh anak tersebut, sehingga hal inilah yang dinamakan dengan proses sosialisasi. Kemudian materi kita selanjutnya yaitu mengenai tahapan proses sosialisasi. Pada proses sosialisasi ini terdapat peran-peran yang harus dijalankan oleh kita sebagai individu. Oleh karena itu, para sosiologi juga sering menyebut sosialisasi ini sebagai dari teori mengenai peranan atau yang bisa dikenal dengan role teori. Nah, ada 3 tahapan proses sosialisasi. Yang pertama itu yaitu tahap persiapan atau yang bisa disebut dengan preparatory stage, di mana sejak manusia dilahirkan, kemudian menjadi tumbuh sampai seorang anak, ia mulai mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang dirinya. Sehingga pada tahap ini anak-anak sudah mulai untuk menirukan hal-hal yang diketahui dari sekelilingnya meskipun belum sempurna. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu seperti menirukan kata minum namun kemudian diucapkan dengan mimi. Selain itu pengucapannya juga belum sempurna. Tahap yang kedua yaitu tahap meniru atau play stage, di mana pada tahap ini seorang anak sudah mulai meniru dan mulai terbentuk pemahaman tentang sesuatu yang didapatkan dari sekelilingnya dengan semakin sempurna. Contohnya seperti seorang anak laki-laki ataupun anak perempuan yang sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Sehingga pada tahap ini anak sudah mengetahui tentang nilai dan norma yang ada di dalam rumahnya. Tahap yang ketiga yaitu ada tahap bertindak atau game stage, di mana pada tahap ini proses meniru sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada proses orang lain semakin meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama di luar lingkungan keluarga. Sehingga pada tahap ini anak sudah tidak lagi memainkan perannya di tahap keluarga, tetapi sudah mulai tahap di luar keluarga. Tahap yang keempat yaitu ada tahap penerimaan norma atau generalis stage, di mana pada tahap ini seorang anak sudah dianggap dewasa dan sudah tahu menempatkan posisinya di dalam anggota masyarakat. Contohnya seperti di lingkungan sekolah, seorang anak sudah mulai ikut organisasi OSIS, dan kemudian seorang anak sudah mengetahui bahwa ketua, sekretaris, bendahara sudah memiliki tugas-tugasnya dan memiliki tugas yang berbeda-beda. Di sini anak sudah mengetahui bahwa tugas bendahara seperti ini, tugas sekretaris seperti ini, dan hal lainnya. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sosialisasi. Di sini ada 2 jenis-jenis sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi primer dan yang kedua ada sosialisasi sekunder, di mana sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil sampai ia menjadi anggota masyarakat saat ini. Sosialisasi primer itu berlangsung pada mulai saat balita, anak-anak, dalam teman sepermainan, sampai ia masuk ke masa sekolah. Contoh sosialisasi primer yang ada di keluarga, contohnya seperti orang tua yang mengajarkan anaknya bagaimana cara sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Contohnya lagi yaitu anak yang selalu berpamitan jika ingin berpergian kepada orang tuanya. Kemudian orang tua yang mengajarkan anaknya bagaimana cara menyayangi antar anggota keluarga, bisa itu dengan ayah ibu ataupun dengan kakak atau adiknya. Jenis sosialisasi yang kedua yaitu sosialisasi sekunder, di mana sosialisasi sekunder ini merupakan lanjutan dari sosialisasi primer. Sosialisasi sekunder ini berlangsung di luar lingkungan keluarga. Contohnya seperti
sosialisasi yang ada di sekolah, sosialisasi yang ada di lingkungan teman permainan. Ini merupakan contoh sosialisasi sekunder. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai agen sosialisasi. Apa sih yang dimaksud dengan agen sosialisasi? Agen sosialisasi merupakan seseorang yang memiliki andil dalam proses sosialisasi. Nah, di dalam agen sosialisasi ini terdapat beberapa agen. Yang pertama yaitu ada agen berupa keluarga, di mana keluarga merupakan unit sosial terkecil atau yang bisa disebut dengan keluarga inti. Nah, di dalam keluarga inti ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dimana anak merupakan tempat dalam belajar, dimana di lingkungan keluarga, anak diperkenalkan tentang nilai dan norma yang berlaku di keluarganya. Contohnya yaitu orang tua yang memberikan nasihat bahwa seorang anak harus menghormati orang yang lebih tua. Contohnya lagi yaitu orang tua mengajarkan anak untuk selalu berpamitan berupa cium tangan jika ingin berpergian. Hal ini merupakan bentuk dari pengenalan yang orang tua berikan kepada anak sehingga anak dapat mengetahui nilai dan norma apa saja yang ada di dalam lingkungan keluarganya. Sehingga dengan hal ini orang tua dapat membimbing anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua yaitu teman bermain. Teman bermain ini bisa disebut juga dengan kelompok sebaya yang terdiri dari tetangga ataupun teman sekolah. Teman bermain merupakan tempat sosialisasi yang sangat berpengaruh bagi anak setelah keluarga, di mana pada tahap ini anak sudah mulai belajar berbagai nilai dan norma serta kemampuan-kemampuan yang baru yang memungkinkan berbeda dengan yang kondisi di lingkungan keluarga. Seringkali di dalam lingkup pertemanan terjadi perkelahian antara teman sebaya. Maka dari itu, di sini pentingnya bagaimana anak untuk mengetahui nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga dengan mengetahui nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, anak dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk untuk dirinya dan akan membentuk kepribadian lebih baik. Sehingga anak bisa menjalin pertemanan yang baik dan sehat. Selanjutnya yaitu ada sekolah, di mana sekolah merupakan tempat anak untuk bersosialisasi dan menemukan hal-hal yang baru yang mungkin sebelumnya tidak ditemukan di lingkungan keluarga ataupun lingkungan bermain. Nah, di sekolah ini juga anak sudah diajarkan untuk belajar menghitung, membaca, mematuhi tata tertib, dan hal lainnya. Di sekolah ini juga anak sudah diperkenalkan pada norma-norma yang lebih tegas dan nyata sanksinya. Contohnya seperti jika ada seorang anak yang sudah terlambat, seringkali terlambat, maka anak tersebut akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan ataupun orang tuanya dipanggil. Sehingga hal ini membuat anak lebih mengetahui nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sekolahnya. Selanjutnya yaitu ada media massa, di mana pada perkembangan teknologi dan informasi yang cukup canggih saat ini, kita dapat mengetahui berbagai pesan, informasi, berita, baik dari dalam kota ataupun luar negeri, kita sudah dapat mengetahuinya dengan cepat. Hal ini sehingga membuat proses transformasi nilai dan norma-norma yang baru kepada masyarakat juga dapat tersampaikan dengan cepat dan kita dapat mengetahuinya. Apa yang ditonton, didengar, dan kita baca dapat mempengaruhi perilaku kita sebagai warga masyarakat. Hal ini tergantung bagaimana kita menanggapi setiap informasi yang kita dapatkan. Apakah itu mengarah kepada perilaku yang positif atau justru mengarah pada perilaku yang negatif. Yang termasuk ke dalam kelompok media massa di sini yaitu seperti contohnya media cetak, yaitu ada surat kabar, majalah, tabloid, sedangkan ada media elektronik yaitu radio, televisi, video, film, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya yaitu berupa pola sosialisasi. Di sini pola sosialisasi ada dua, yaitu pola sosialisasi sempurna dan juga pola sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi sempurna adalah sosialisasi yang diharapkan mampu untuk berjalan menjadi baik. Contoh dari sosialisasi sempurna yaitu seperti ketika orang tua yang mengajarkan anaknya pentingnya berbicara dengan baik dan sopan kepada orang
tua dimanapun mereka berada, dan kemudian anak ini melakukan hal yang sama di luar lingkungan keluarga, maka hal ini bisa dikatakan sebagai sosialisasi sempurna, karena nilai dan norma yang dipegang oleh anak tersebut tidak hanya berlaku di lingkungan keluarga saja, tetapi bisa di luar lingkungan keluarga seperti di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan sosialisasi tidak sempurna yaitu kebalikan dari sosialisasi sempurna, di mana sosialisasi tidak sempurna merupakan adanya suatu individu yang tidak melakukan nilai dan norma dengan baik. Hal ini bisa saja seperti contohnya perilaku menyimpang. Contoh dari sosialisasi tidak sempurna yaitu seperti seorang anak yang dididik untuk tidak merokok. Namun di dalam lingkungan terdekatnya seperti ayahnya masih melakukan tindakan merokok. Hal ini dikhawatirkan jika anak mengikuti jejak ayahnya yang merokok, maka hal ini bisa dibilang bahwa terjadi sosialisasi tidak sempurna.